Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Yoranita Septiani. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta. Di sini saya prodi S1 Keperawatan reguler 4B, dan di sini saya akan menjelaskan tentang petunjuk antisipasi dan pencegahan kecelakaan atau cedera pada anak usia toddler. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui tentang apa sih usia toddler itu. Jadi, usia toddler adalah periode usia anak 1-3 tahun, di mana anak usia 1-3 tahun itu anak baru menyesuaikan tahap perkembangan motorik kasarnya, seperti berjalan, berlari, dan melompat. Anak usia 1-3 tahun mulai memiliki keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru. Karakteristik atau ciri khas dari usia toddler ini biasanya tidak bisa diam dan bergerak secara terus-menerus, serta kurangnya impuls kontrol berkontribusi pada insiden cedera yang tidak disengaja dalam usia toddler ini. Anak usia 1-3 tahun biasanya rentan untuk mengalami kecelakaan atau cedera dibandingkan anak yang sudah lebih besar dari anak usia toddler, karena anak usia toddler ini sedang aktif-aktifnya dalam bergerak, sehingga rentan akan mengalami cedera atau jatuh. Nah, petunjuk antisipasi dapat diartikan sebagai petunjuk-petunjuk yang perlu diketahui terlebih dahulu agar orang tua dapat mengarahkan dan membimbing anaknya secara bijaksana, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan normal. Bimbingan antisipasi orang tua kepada anak usia toddler. Yang pertama ada tahap 12-18 bulan, yang kedua ada 18-24 bulan, yang ketiga ada tahap 24-36 bulan. Nah, bimbingan antisipasi orang tua kepada anak usia toddler pada tahap 1 usia 12-18 bulan. Yang pertama, menyiapkan orang tua untuk mengantisipasi adanya perubahan tingkah laku dari anak toddler itu, khususnya negativisme. Yang kedua, dorong orang tua untuk melakukan penyapihan secara bertahap dan peningkatan pemberian makanan padat. Jadi orang tua harus menyapi anaknya secara bertahap dan memberikan makanan padat secara bertahap juga. Yang ketiga, adanya jadwal waktu makan yang rutin. Yang keempat, pencegahan bahaya kecelakaan atau cedera yang potensial terjadi, terutama di rumah, kendaraan bermotor, keracunan, dan jatuh. Yang kelima, perlunya ketentuan-ketentuan atau peraturan yang disiplin dengan lembut dan cara-cara untuk mengatasi negativistik dan temper tantrum yang sering terjadi pada anak toddler. Yang keenam, perlunya mainan baru untuk mengembangkan motorik, bahasa, pengetahuan, dan keterampilan sosial. Yang kedua, tahap antisipasi usia 18-24 bulan. Yang pertama, menekankan pentingnya persahabatan sebaya dalam bermain. Yang kedua, menekankan pentingnya persiapan anak untuk kehadiran bayi baru dan kemungkinan terjadinya persaingan dengan saudara kandung. Persaingan antara anak pertama atau usia toddler ini dengan adiknya. Misalnya, anak usia toddler ini atau anak yang pertama ini mempunyai adik, sehingga memiliki rasa cemburu karena misalkan ibunya lebih memperhatikan kepada anak bayinya. Lalu orang tua bisa libatkan anak dalam perawatan adik barunya, seperti mengambilkan baju, popok, susu, dan sebagainya. Yang ketiga, mendiskusikan kesiapan fisik dan psikologis anak untuk toilet training. Toilet training ini adalah suatu usaha untuk melatih anak agar mampu mengontrol dalam melakukan buang air kecil atau buang air besar secara mandiri. Yang keempat, membantu orang tua mengidentifikasi kesiapan anak untuk toilet training. Yang kelima, mendiskusikan berkembangnya rasa takut seperti pada kegelapan atau suara keras. Yang keenam, menyiapkan orang tua akan adanya tanda-tanda regresi pada waktu anak mengalami stres. Misalnya, anak yang tadinya sudah tidak mengompol, tiba-tiba sering mengompol. Tahap yang ketiga,
Usia 24 sampai 36 bulan. Yang pertama, mendiskusikan kebutuhan anak untuk dilibatkan dalam kegiatan dengan cara meniru. Misalnya, ibunya mengambil minum di dispenser, nanti anaknya mengikuti cara ibunya untuk mengambil minum di dispenser. Ibunya membuang sampah pada tempatnya, nanti anaknya meniru. Terus yang kedua, mendiskusikan pendekatan yang dilakukan dalam toilet training dan sikap menghadapi keadaan seperti mengompol atau buang air besar di celana. Yang ketiga, menekankan keunikan dari proses berpikir toddler, misalnya melalui bahasa yang digunakan, ketidakmampuan melihat kejadian dari perspektif yang lain. Yang keempat, menekankan disiplin harus tetap berstruktur dengan benar dan nyata. Ajukan alasan yang rasional, hindari kebingungan dan salah pengertian. Jenis kecelakaan atau cedera yang sering terjadi pada anak usia toddler atau 1-3 tahun. Yang pertama, jatuh atau luka akibat mengendarai sepeda, tenggelam, keracunan atau terbakar, tertabrak karena lari, mengejar bola atau balon, mengalami aspirasi dan asfiksia. Lalu ada pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada anak. Yang pertama, awasi anak jika bermain di dekat sumber air. Yang kedua, ajarkan anak untuk berenang. Yang ketiga, simpan korek api, hati-hati terhadap kompor masak dan setrika. Yang keempat, tempatkan bahan kimia di lemari atau jauhkan bahan kimia yang berbahaya di jangkauan anak usia toddler. Yang kelima, jangan biarkan anak main tanpa pengawasan. Yang keenam, cek air mandi sebelum dipakai. Harus mengecek air mandi apakah terlalu panas atau tidak gitu. Yang ketujuh, tempatkan barang-barang berbahaya di tempat yang aman. Yang kedelapan, jangan biarkan kabel listrik menggantung atau menjuntai ke lantai. Yang terakhir, awasi anak pada saat memanjat, lari maupun melompat. Orang tua merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kejadian cedera atau kecelakaan pada anak, khususnya anak usia toddler 1-3 tahun ini ya. Praktik pencegahan cedera, orang tua akan menurunkan kejadian cedera pada anak. Pengetahuan dan sikap merupakan faktor yang bisa mempengaruhi perilaku ibu dalam upaya pencegahan cedera pada anak. Jadi setiap anak bermain harus selalu diawasi oleh orang tua. Jangan pernah lalai dalam mengawasi dan menemani anak ketika bermain, agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.